Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas proses pembuatan spakbor berbahan dasar fiberglass seperti yang tampak di layar. Nah, ini motornya ini yang akan kita pasang fiberglassnya ya. Ya, ini yang sudah jadi. Eh, untuk konten sebelumnya kita flashback dikit. Untuk konten sebelumnya itu kita akan bahas mengenai untuk konten sebelumnya kita telah bahas mengenai proses pembuatan tutup aki motor yang ini ya, tutup aki motor, dan linknya ini berbahan dasar fiberglass, dan linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan juga di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut proses pembuatan spakbor ya. Yang pertama kita mal dulu lebar ban dan kedalaman spakbor yang akan dibuat. Cara ngemalnya seperti tampak di layar, tetapi ini cara tradisional yang saya pakai, jika tidak pakai karet. Teman-teman mungkin bisa pakai cara yang lebih modern, misalnya klem atau gunakan klem atau sejenisnya, sehingga proses pengukuran lebar bannya lebih bagus dan lebih cepat. Ini masih cara tradisional. Setelah kita ukur lebarnya, kemudian ini plat yang ini saya potong-potong lebarnya kurang lebih 2-3 cm ya, tergantung selera dari kawan-kawan membuat. Dan setelah kita bentuk, ini tadi kita gunakan lem lilin ya untuk melekatkan, apa namanya, daerah ini ya. Daerah ini saya gunakan lem lilin, sementara kita lem dari luar karena dempulnya kita akan beri dempul dari dalam. Oke, ini kemudian kita beri dempul sisi dalamnya. Oke, itu dia kawan-kawan, kita beri dempul sisi dalamnya. Dempulnya resin talak. Adapun proses pendempulan yang benar ini tidak terlalu bagus kameranya, soalnya saya belum punya tripod. Di sini saya pegang satu pakai tangan kiri, kemudian mendempul menggunakan tangan kanan, jadi belum bagus tampilan videonya. Untuk proses pendempulan yang baik dan benar, saya silakan buka di video-video saya. Di situ ada daftar proses pendempulan yang baik dan benar, cepat. Oke, ini yang singkatnya. Oke, proses pendempulannya sisi kiri dan sisi kanan kita dempul. Iya, silakan diperhatikan kawan-kawan. Nah, ini dia prosesnya. Nanti setelah didempul, kita biarkan ini dia sudah kering ya. Dempul udah kering, kita gerinda-gerinda dikit bagian dalam yang kotor ini, karena yang kotor ini nggak melekat fiber ya ketika kita fiber. Nanti setelah kita gerinda, baru kita fiber di dalam menggunakan serat CSM 450 2 lapis atau 3 lapis daerah sudut ini. Mungkin teman-teman bertanya kenapa sih mesti didempul bagian dalam? Karena ini kita gunakan plat fiber bekas ya, dan ujungnya ini agak tajam yang bersudut. Kalau kita bulatkan ujungnya, nanti di dalam akan lubang. Jadi kita dempul dalam sehingga membentuk letter U, dan kita gerinda di luar. Tapi didempul dulu dan kita fiber dulu. Kita laminasi dulu sisi dalam, kemudian setelah kering baru kita gerinda sisi luarnya. Mungkin entar kelihatannya ya. Nah, ini kita fiber sisi dalam menggunakan serat CSM 450. Mungkin teman-teman bisa gunakan juga yang 300, tergantung selera teman-teman. Kalau yang baru belajar silahkan gunakan yang 300, karena yang 300 lebih mudah untuk dilaminasi, lebih mudah melengkung. Nah, ini sudah kering, prosesnya udah kering, dan sekarang sisa kita gerinda sudut yang ini. Nah, jadi bisa kita bulatkan karena di dalam sudah ada apa namanya, sudah ada dempul yang tadi kita dempul sehingga sudah tebal. Nah, ini sudah. Sisa kita gerinda sisi luar, dan ini dia proses gerindanya. Kita gerinda gunakan mata gerinda fleksibel ya. Setelah halus, kemudian kita amplas dikit ya. Ini dia kelihatan kan dempulnya. Jika tadi tidak ada dempul, berarti plat ini sudah lepas. Plat ini dan plat ini, plat bawah ini udah lepas, tapi karena ada dempul dan laminasi CSM bagian dalam sehingga tidak lepas. Nah, ini dia prosesnya.
kemudian kita potong sudutnya, kita bentuk sesuai selera ya. Mungkin di kesempatan ini mungkin yang saya tampilkan apa namanya kurang bagus, teman-teman bisa buat yang lebih bagus dari ini, tergantung dari bagaimana kawan-kawan mengkreasikan. Nah, ini setelah kita bentuk udah dipastikan halus, kemudian kita buat untuk gagang sampingnya ya, ini masih menggunakan plat bekas. Jadi mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa di kesempatan ini kita sistemnya memanfaatkan plat bekas fiber yang ada. Jadi tujuannya mendaur ulang plat fiber. Oke, untuk proses pencetakan yang mulai dari awal nggak menggunakan daur ulang plat fiber bekas, teman-teman nanti bisa lihat di konten lain ya, di link saya. Ada proses pembuatan paper tanpa menggunakan plat fiber bekas, atau kita mulai dari awal. Nah, ini dia. Kita lompat-lompat dikit, kita bentuk sesuai selera. Ini kita lem awal ya, lemnya menggunakan lem lilin. Setelah udah mentok terpasang, baru kita dempul dari dalam, dan nanti akan dilaminasi lagi. Setelah proses pendempulan dari dalam, akan kita laminasi lagi bagian dalam. Kalau saya ini pada kesempatan ini saya gunakan serat tisu untuk melaminasi sisi dalam dan luar, sehingga tidak ada tonjolan ya. Masih proses pendempulan. Oke, ini sisi dalam serat matte, kemudian sisi luar serat tisu. Nah ya, saya lompat-lompatin dikit. Ini tampilan keringnya. Nah, ini dia ciri khas serat tisu kayak gini. Dari dalamnya CSM. Nah, kita potong. Sekarang kita potong apa namanya, sisa-sisa ujung-ujung fiber. Ini kita potong kawan-kawan. Setelah dipotong, kita lakukan finishing. Kita haluskan daerah-daerah yang tajam. Kemudian udah jadi, kita mengarah ke proses penyetingan ya. Kita setting di tempat yang akan kita pasang. Kenapa kita setting dulu? Karena ketika proses pengecatan sudah tidak ada lagi proses setting-setting, sehingga tinggal pasang, sehingga hasil cat halus. Apabila kita cat dulu baru kita setting, nanti takutnya akan ada yang kita potong dan catnya akan rusak, akan tergores. Sekira begitu. Nah, ini proses penyetingan, ini udah pas ya, settingannya udah pas. Kemudian selanjutnya kita melaju ke proses pengamplasan. Jadi kita setting dulu baru kita amplas, jangan amplas dulu baru settingnya. Masih proses pengamplasan. Proses pengecatan ini menggunakan epoksi ya. Pertama dasar tadi epoksi, kemudian ini cat warna hitam saja. Mungkin teman-teman bisa berikan warna lain tergantung selera kawan-kawan. Kemudian kita beri clear biar mengkilat. Nah, ini dia hasilnya. Saya kira mungkin kita lanjut ke proses pemasangan. Teknik mengucapkan wassalam.